Rasulullah bersabda, la yaqbalullah azza wa jalla amalan bihi mithqalu dzarratin min riya. Allah tidak menerima satu ibadah yang di situ ada sekecil biji sesawi daripada riya. Ada ungkapan daripada para ulama dahulu mengatakan, man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad kazandaka. Barang siapa yang mempunyai tasawuf tapi tidak cukup ilmu fikihnya, itu bisa mengakibatkan zindik seseorang. Padahal ilmu tasawuf ilmu yang baik, ilmu nang kada salah. Tapi karena salah memberikannya kepada orang yang belum cukup fikihnya, akhirnya jadi zindik, akhirnya menjadi murtad. Nah sama ubat kakanakan nang halus nang umur 2-3 tahun diberi ubat budrik 2 biji sekali minum. Ketinggian memberi dosis, ketinggian memberi dosis. Maka bila sudah ketinggian memberi dosis ini, obat ngerandah kalau kabalnya kada mampan lagi. Orang tuh mahir diberi obat yang tinggi-tinggi dosisnya, diberi obat ngerandah kada mampan lagi nya. Mahir minum nang amoksigen 500 mili minumannya, diberi 2,5 kada mampan lagi. Nah sama orang yang mengaji ilmu tinggi berdahulu, lajari ya pikir kada menerima lagi nya, kada menerima lagi ilmu yang bicara Allah Ta'ala, bicara Tuhan, lajari rukun sembahyang, lajari kada menerimanya. Kenapa? Ketinggian berdahulu. Nah jadi ulama, maksudnya ilmu ulama ini adalah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada rakyat, kepada masyarakatnya. Pertama ilmu ulama. Kalau sudah ulama ini menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ulama berfatwa sesuai dengan ilmu, berarti 1 tiang dari 6 tiang negara ini bagus. 1 pondasi dari 6 pondasi negara bagus. Yang kedua adalah adlul umara, adilnya pemerintah, adilnya para pejabat-pejabat kita, baik pejabat yang di legislatif DPR atau pejabat yang di eksekutif bupati, baik yang di yudikatif polisi sampai hakimnya. Adlul umara, adil. Pengertian adil secara umum adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Secara umum arti adil itu. Jadi bila umara-umara ini pikirannya menyejahterakan rakyat lebih utama daripada menyejahterakan pribadi dan keluarga, ini umara ngarannya adil. Nah kalau demikian, 1 pondasi sudah bagus kita miliki, 1 tiang negeri sudah bagus kita miliki. Yang ketiga adalah ikhlasul ubad, ikhlasnya orang yang beribadah. Orang jadi imam ikhlas, nang jadi muazzin ikhlas, nang tukang ceramah ikhlas, nang sosial ikhlas. Sosial bebari orang ikhlas, kada bermusim. Ada orang sosial bermusim, bila musim hendak pilkada, kalau sosial kita kasih tuh amari mamur duit.
mudahan ikhlas nih tuh. Bila hendak bercalon jadi DPR kasih tuh kamari mahambur duit. Amunnya ikhlas bagus, amunnya kada ikhlas ini merusak bangsa. Salah satu pondasi bangsa kita rusak. Ikhlasul ubad, ikhlasnya orang yang beribadah, ikhlas. Yang keempat, amanatut tujar, amanahnya pengusaha, pedagang, amanah, jujur, dipercaya. Menjual beras jangan bercampur, sebalik beras unus dicampur salitar lawan beras ir, kada kantara kada diuplus 20 liter bensin, salitar minyak gas campurannya. Bila macam ini kada akan termasuk amanu wa taqaw. Nah, pengusaha yang jujur. Yang kelima, sidqul ajir, benarnya pegawai, benarnya buruh. Kadang-kadang atasan tuh baik, yang di bawahnya menghantam habis-habisan. Bawahannya ini nah lurah bagus, stafnya ini menghantam bano. Contohnya kayak itu. Nah, sidqul ajir, pegawai nang benar. Yang keenam, iffatun nisa, perempuan-perempuannya sangat menjaga kehormatan dirinya. Bila 6 itu ada di satu negeri, maka negeri ini disebut amanu wattaqaw. Mereka beriman dan bertakwa. Bila negeri itu beriman bertakwa, Allah menjanjikan dengan pasti la patahna. Kita mengaji ilmu nahu tulam tul la patahna, sungguh ujar Tuhan, pasti kami bukakan barakatim minas sama wal ar, barakah daripada langit, hujan yang membawa kemakmuran, bukan hujan yang membawa bencana. Barakah dari bumi, keluaran emas, perak, segala macam membawa kepada kemakmuran rakyat. La fatahna alaihim barakatin minas sama. Kadar sulitnya hidup di satu negeri, macam bubuhan Sabah tadi. Asalkan 6 pokok bangsa tadi bagus, ulamanya, umaranya, orang yang beribadahnya, pengusahanya, pegawainya, perempuannya. Nah, sambungan ayat tadi, fa'aradu fa'arsalna alaihim saydal harim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Mereka kaum Sabah tadi berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhirnya mereka berpaling dari Allah, padahal sudah mendapatkan kenikmatan, kemurahan daripada Allah. Mereka berpaling sampai dikirim Allah 12 orang nabi mengurus mereka untuk kembali ke jalan Allah. Tetap mereka menentang itu nabi. Akhirnya fa'arsalna alaihim saydal harim, kami kirim ujar Tuhan atas mereka banjir yang besar, dan kami gantikan 2 kebun yang indah, 2 kebun yang subur tadi, diganti Allah dengan 2 kebun yang menghasilkan buah-buahan yang pahit, pohon-pohon yang tidak ada buahnya dan sedikit daripada buah sidir, daripada pohon sidir. Dzalika jazainahum bima kafaru, itulah balasan kami dengan sebab mereka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal nujazi illal kafur, tidak kami balas kecuali hanya orang-orang yang kafir. Banjir besar yang menghancurkan mereka. Firman Allah dalam surat Al-Qasas mengatakan, wa ma kunna muhlikil qura
illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan membinasakan satu kampung, kami tidak akan menghancurkan satu negeri kecuali penduduknya berbuat kezaliman. Pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan, korupsi merajalela, pasti Allah akan menurunkan azab yang akan menghancurkan kampung atau negeri itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, surat Saba sebagaimana surat-surat yang lain memberikan petunjuk arahan kepada kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Allah mengetahui sesuatu yang masuk di bumi. Berapa orang mati yang ditanam di bumi hari ini Allah tahu. Berapa bibit yang ditanam ke dalam bumi jumlahnya hari ini Allah mengetahui. Wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apa yang keluar daripada bumi. Berapa ton batu bara hari ini keluar Allah tahu. Berapa liter minyak yang keluar dari bumi Allah mengetahui. Wa ma yanzilu minas sama, Allah mengetahui sesuatu yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju biha, dan yang naik ke langit. Berapa amal manusia jumlah yang naik ke langit Allah mengetahui. Wa huwar rahimul ghafur, Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah, berkata orang-orang kafir, tidak akan terjadi kiamat itu. Qul, katakan wahai Rasul, bala, kiamat itu akan terjadi. Wa rabbi la ta'tiyannakum, kiamat itu pasti akan ada. Kiamat pasti ada. Kiamat sugra, kiamat kecil, kiamat besar pasti ada. Kiamat kecil, kiamat perorangan. Kita mati, kiamat itu bagi kita ngarannya. Alimil ghaibi, Allah tahu dengan yang gaib. Ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya pengetahuan terhadap yang gaib. Yang lain tidak boleh tahu kecuali orang-orang tertentu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa nang gaib itu? Antara lain mengenai hujan. Kapan hujan? Di mana hujan itu terjadi? Jam berapa tepatnya hujan? Berapa banyak jumlah banyu yang turun dari hujan itu hanya Allah yang tahu. Itu perkara gaib, kada akan bisa diketahui oleh siapa juga pun. Yang kedua yang gaib adalah mafil arham, segumpal darah, segumpal daging, kumpulan air mani, hanya Allah yang tahu ini bakal laki-laki atau bini-bini. Kada yang tahu. Kalau ada orang lain mengatakan ini laki-laki, kita kada boleh percaya. Berdosa kita percaya terhadap yang gaib-gaib itu, karena itu hanya Allah yang mengetahui. Dalam rahim yang masih berupa darah, masih berupa air mani, belum berbentuk, itu hanya Allah yang mengetahui laki-laki atau perempuan. Yang ketiga yang gaib itu madza taksibu gada, apa yang kau lakukan besok. Esok kita apakah melakukan maksiat, apakah melakukan taat, apakah untung, apakah rugi, apakah garing, apakah mati, hanya Allah yang tahu. Alimil ghaib. Yang keempat, bi ayyi ardin tamut, di mana engkau mati. Di motor, di rumah sakit, di rumah, di batang banyu, dalam sumur, hanya Allah yang tahu.
Yang kelima, qiyamus sa'ah, kiamat apabila. Hanya Allah yang tahu. Alimul ghaib la ya'zubu anhu misqalu dzarratin bis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang hilang daripada Allah seberat biji sasawi jua pun, baik di langit di bumi, yang kecil daripada itu atau yang besar, melainkan dalam kitab yang nyata. Nah, ini firman Allah memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwa Allah itu maha tahu, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar. Nah, kalau kita meyakini, mengimani bahwa Allah ini maha tahu, akan timbul di dalam diri kita pertama khasyatullah. Khasyatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat maksiat kada wani. Maling muntahu ada polisi kada wani menjuntaninya. Kada wani menjuntan. Kalau kita yakin, mengetahui, mengimani bahwa Allah itu mengetahui gerak-gerik kita, Allah mencatat semua yang kita lakukan, Allah akan membalas apa yang kita lakukan, timbul dalam diri kita khasyatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat maksiat. Takut kepada Allah, bepandir nang kada kakaruan. Takut melangkahkan kaki kepada hal-hal nang kada kakaruannya. Wal haya minallah, akan timbul perasaan malu daripada Allah. Membuka aurat itu kada baik, walaupun saurangan. Kenapa? Kalau kita beriman bahwa Allah akan melihat, akan timbul perasaan malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita beriman bahwa Allah itu maha tahu tadi. Al-kifayah bi ilmillah, kita hendaknya merasa cukup dengan ilmu Allah dalam hal ibadah. Kita sembahyang, kita puas, Allah tahu. Orang lain tahu kada jadi masalah. Berbuat sosial, kita puas, Allah sudah tahu sosial kok. Sembahyang malam tahajud sudah cukup, Allah sudah tahu. Orang lain kada perlu tahu. Itu buah keimanan kepada ayat ini. Tidak sedikit pun hilang daripada pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa fi kitabim mubin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu tahu, kita merasa cukup dengan pengetahuan Allah, itu adalah obat yang mujarab untuk bisa mendatangkan ikhlas. Orang nang riya itu orang nang kada cukup, hanya Allah nang tahu. Harus orang lain juga tahu. Aku bersedekah, kada puas, Allah aja yang tahu. Diumumkan orang lain harus tahu. Membaca Quran kada puas, hanya Allah yang tahu, orang lain mesti tahu juga. Nah, jadi kalau kita merasa cukup bahwa hanya Allah yang tahu dan Allah mengetahui, ini modal utama untuk keikhlasan amal ibadah yang kita lakukan dan terhindar daripada sifat riya yang menyebabkan amal tertolak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, la yaqbalullah azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya. Allah tidak menerima satu ibadah yang di situ ada sekecil biji sesawi daripada riya. Jadi kita cukup puas bila Allah sudah mengetahui apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan.